Dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing dokter Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak Termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, Termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Saya palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Saya kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya ya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Di mana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau ada pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi, kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy, itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini udah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi Termul juga berpikir, jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. Kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang, karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat, Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli. Oke. Tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu ilmiah. Kami itu ilmiah. Oke. Doktor. Giliran Anda saya belum pernah lihat. Iya. Ya. Doktor juga, tapi harus sesuai dengan Oke. Kita dengar dulu. ilmunya. Silakan, Bang. Ilmu saya jelas, Mas. Silakan. Ilmu saya jelas, doktornya asli lagi. Ahli digital forensik, silakan. Semua tahu ya bahwa ilmu identifikasi palsu atau asli itu akademik. Yes. Ya, ada ilmunya. Yang pertama, fake document analysis. Yang kedua, fake audio analysis. Yang ketiga, fake image analysis. Yang keempat, fake
video analisis. Itu dalam ruang akademik. Kalau hasilnya dari analisa kami itu tidak disukai orang, ya jangan Palsu. ya jangan merasa nggak suka ya. Ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Ini menarik nih, Aiman. Bentar dulu, Bang. Menarik Bang, ini. Sebentar. tadi Anda ngomong, Nggak, saya kajian diam. ilmiah. Enggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya. Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Enggak, biar nanti saya kasih kesempatan. Silakan Bang Rismon. Jatah saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer. Sumber primer. Maksudnya? Mas, Kita pegang langsung barangnya, Mas. skripsi, Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. skripsi Pak Joko Widodo Oke. dan skripsi temannya Maksudnya yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan nih. April Jadi kemarin. di luar ijazah Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan, Pak. bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita Ya. bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto Yes, dan lain sebagainya. yes, Dan memfoto. Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya, Sekali lagi berdasarkan saya tanya, analisa kajian skripsinya ilmiah. Pak Jokowi palsu. Palsu, Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? palsu. Oke. Dan kami pegang barangnya. Primary evidence. Kembali lagi Pak. Nggak, Ya. ini Bukan saya nomor jawab. nomor. Bentar dulu, bentar Bukan dulu. nomor nomor. Kajian Saya bilang, ilmiah. karena nanti harus diklarifikasi Ya, oleh Anda bertiga. Tapi saya berikan dulu semangat karena ini tudingan bukan main-main ini. Ya, Silakan. output ilmiah Ini baru adalah pertama kali diungkapkan ini di Red Bersuara eksklusif nih. Ada dua output, Pak. Bung Rismon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang sudah pernah dilihat langsung dari UGM. skripsi Pak. Skripsi. Mohon maaf. Skripsi Pak Jokowi yang sudah dilihat langsung di UGM. Bung Rismon menyatakan itu adalah skripsi Pak Jokowi palsu Palsu. yang tersimpan di UGM. Yes. Oke. Jadi saya kembali lagi. Authentic versus fake itu produk ilmiah. Jangan digiring kemana-mana. Ya, tadi kajian ilmiah itu. Yang kedua, Times New Roman, kembali lagi penjelasan. Ini ijazah. Deskripsi. Oke, baik. Deskripsi itu dengan karakter fontnya itu sudah sangat cantik menggunakan algoritma kurva Bezier, polinomial pangkat 2 dan 3. Saya lakukan identifikasi font Ya. ya Pak, menggunakan string matching dan circular convolutional neural networks. Ini ya, deep ini learning. video Anda nih ya? Ya. Oke. Jadi deep font identification itu menjelaskan bahwa itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Oke. Itu confirm. Jejak evolusi teknologi itu tidak bisa ditipu, Mas Deskripsi Aiman. Pak Jokowi ini. Ini mana Times New Roman ya? Yang halaman berapa? Saya nggak bisa lihat. Berikutnya, Lembar sini. pengesahan. Nah, ini Ya, lembar ini. pengesahan. Sebentar, tahan dulu di pause ya. Yang sebelah mana? Balik dulu, Balik. Balik dulu sebentar. Di Ini minggu yang lalu sebenarnya udah Nah, saya ini Times jelaskan. New Roman. Nah, ini. Yes, Times New Ini Roman. Times New Roman ya, saya Saya minta untuk lakukan dibesarkan ini. Font identification menggunakan deep learning, Pak. Jadi ini produk ilmiah. Lawan dengan ilmiah, jangan wacana ya. Times New Selanjutnya. Roman yang kemudian Pak Pak ya. Jokowi, silakan. Oke. Times New Roman yang kemudian Pak Jokowi lulus tahun 85 belum ada. Belum Dan ada, skripsi Pak. ini dibuat Ini sebelum fiturnya sangat cantik. November 85 pasti. Terus ini ada tebal, ini rata tengah sempurna. Ini prosesor sangat modern ini. Belum Tahun berapa ada itu ini baru ada? 1985. Tahun berapa itu baru ada? Itu Perkiraannya? 1992 ke atas. Oke. Ini ada fitur Bahkan bold, mesin ya. ketik elektronik IBM waktu itu ada, nggak bisa juga. Gak bisa Pak, gak bisa jauh. Kita lihat rata tengah sempurna, terus di sini ada bold, ya, terus di sini jarak antar kata itu sangat bervariasi, itu algoritmik, sangat advance. Makanya ini belum ada tahun 1985. Kemudian kita dapatkan fakta juga. Coba ada perbandingan satu lagi file, ya, Oke, kita coba cari. Dari sini Anda menyimpulkan skripsi ini palsu dan skripsi ini adalah skripsi asli Jokowi yang ada di UGM ya. Lembar pengesahannya produksi tidak sesuai tahun 1985, maka bisa dipastikan palsu. Di samping itu juga tidak ada lembar pengesahan Dewan Penguji. Ini, yang ini. Nah, ini Oke, perbandingan ya. tahan dulu Kita ya, lihat. oke. Ini eksklusif ini. Ini lucu sekali Mas Aiman. Ini eksklusif, Perhatikan oke. kata-katanya Dr. Rismon. Silakan, Dok. Eksklusif ini ya. Ini adalah lembar pengesahan ya dari mahasiswa yang katanya angkatan dari Pak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito.
Kalau ini dari Suharman. Coba perhatikan Mas Aiman. Di sini ada dosen pembimbing. Tanda tangannya seperti ini. Tanda tangan seperti ini. Orang yang sama. Tanda tangan seperti ini. Sebentar, saya ingat ada dosen pembimbing yang pernah dipanggil Pak Jokowi tahun 2017, namanya siapa? Kasmujo. Pak Kasmujo. Kasmujo. Kita punya videonya, boleh nggak diputar? Sebentar ya, supaya ini bukti. Ini nggak ada nama Pak Kasmujo sih. Bukan, kalau ini Pak, ini dari Pak Saminuddin, bukan skripsinya Joko Widodo. Oh, bukan. Ya. Yang Pak Jokowi yang mana? Nggak, yang tadi. Ada dosen pembimbingnya juga, Dewan Penguji. Ya, nggak ada. Mau Dosen mau penguji menunjukkan nggak ada, tanda Pak. tangannya loh, tanda tangannya loh, perhatikan. Tanda loh. tangan dosen penguji tidak ada di skripsi Pak Joko Widodo, dan itu sudah Anda lihat? confirm tanggal 15 April Anda kemarin. lihat nggak ada pengesahannya? Nggak ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Kok pada bisa begitu? pertemuan. Ya, makanya kita bilang Makanya. palsu. Selanjutnya Pak, ini Pak ya. Ya. Inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini, dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Lihat, perhatiin itu. Ini skripsi siapa? Mohon maaf. Saminuddin Baruritou, Yang ini? Suharman. Oke, Anda mau menyampaikan bahwa apa kaitannya dengan ijazah dengan skripsi Pak Jokowi dua Mereka ini? ingin meyakinkan kami bahwa dengan seperti ini saat itu sudah umum Times New Roman. Oke. Padahal ini adalah produksi dari kebohongan. Lihat ini Pak. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Ini Tanda tangannya yang 1986. penting itu. Pak Nam? Ini tahun 1985. Oke. Tetapi dosen pembimbing sama, Ya. tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti? Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Makanya saya bilang kalau UGM harus benar salah. Anda kan- ini buktinya. Anda kan alumni UGM juga, Anda pasti udah ketemu mungkin pimpinan di sana, rektornya, wakil rektor. Setelah Anda tunjukkan ini apa yang disampaikan? Nggak ada Pak. Ini baru kita Terdiam, tahu Mas. kemarin. Terdiam dan Oh, pernah bahkan bikin ditanyakan. Karena kita terdiam juga dan mengundang juga wakil rektor iya UGM. tapi terdiam tidak dan bahkan ini bersedia saya untuk hadir tantang di sini. UGM terdiam Diam. dan bahkan bikin statement pers yang bohong. Oke. Mereka bilang mereka sudah menunjukkan banyak bukti. Iya. Nggak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Apa namanya, otaknya Jokowi ya. Mulai dari otak depan ya, prefrontal cortex namanya yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos. Ya, itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik ya. Ya kan? Seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Itu kan luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi sebagian ini sudah saya tuliskan di Karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Halo sahabat politik, selamat datang kembali para pembaca dan penikmat wacana politik di channel Kabar Politik Viral, tempat kita membedah realita fakta hukum dan isu-isu kebangsaan secara tajam, objektif, berlandaskan akal sehat, dan tentunya tanpa menutup-nutupi apa yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Sahabat Kabar Politik Viral, sebuah pertanyaan mendasar yang patut kita merenungkan bersama adalah, seberapa pentingkah sebuah keabsahan, kejujuran, dan transparansi dari latar belakang seorang pemimpin bagi sebuah bangsa? Dalam sistem demokrasi yang sehat, rekam jejak integritas seorang pejabat publik, termasuk keabsahan riwayat pendidikannya,
merupakan hal fundamental yang tidak bisa ditawar. Namun, belakangan ini publik kembali disuguhkan oleh dinamika hukum dan politik yang amat menyita perhatian nasional. Sidang gugatan citizen lawsuit terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, babak pembuktian. Persidangan ini dihadiri oleh banyak pengunjung dan menyedot perhatian luas karena mempertaruhkan azas keterbukaan informasi di Indonesia. Di dalam persidangan terjadi dinamika yang amat krusial. Di antaranya, opsi pinjam pakai barang bukti. Kuasa hukum tergugat mempertimbangkan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini diklaim berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Berikut keterbukaan informasi publik. Berdasarkan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP, telah ditegaskan bahwa dokumen riwayat pendidikan seorang pejabat publik pada dasarnya bukanlah rahasia pribadi yang tabu, melainkan informasi terbuka yang berhak diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berikut pencocokan dan pembuktian. Pihak penggugat dan publik menuntut pembuktian yang benderang di hadapan majelis hakim agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut-larut. Bahasa pergerakan Roy Suryo dan sorotan terhadap dokumen Gibran. Tidak berhenti di situ, efek domino dari polemik ini juga merembet pada isu latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pakar telematika Roy Suryo bersama timnya melakukan langkah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari pertemuan dan penyediaan data tersebut, muncul temuan-temuan baru yang menjadi perdebatan sengit. Salinan rapor Orchid Park Secondary School. Ditemukan salinan dokumen rapor Singapura yang kronologi tahun ajaran dan angkatannya dipertanyakan serta disandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Surat penyetaraan kesetaraan SMA. Keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut dikritik secara tajam oleh para pengamat, mendesak kementerian untuk memaparkan transparansi kajian akademis di balik penerbitan surat tersebut. Sahabat kabar politik viral, isu ini pada dasarnya bukan sekedar urusan selembar kertas. Ini adalah ujian tangan moralitas politik, kepastian hukum, dan bagaimana sebuah negara menghargai ajas kejujuran publik. Ketika seorang pemimpin memangku jabatan, ia memegang amanah jutaan rakyat. Cara terbaik untuk meredam keraguan, spekulasi maupun narasi ganjil di media sosial adalah dengan transparansi mutlak dan keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Melihat dinamika ini, ruang publik digital pun terbelah. Mari kita lihat beberapa ragam komentar netizen yang masuk. Ada netizen yang mendoakan agar kebenaran dan keadilan segera terungkap sejelas-jelasnya. Ada yang menyayangkan mengapa persoalan syarat administrasi dasar seperti ini harus berlarut-larut hingga meja hijau. Ada pula yang menyoroti kinerja aparat dan instansi terkait agar senantiasa berada di garis tegak lurus pada hukum dan kebenaran demi menjaga marwah negara. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman sekalian di channel Kabar Politik Viral?
Apakah bukti-bukti fisik dalam persidangan ini akan segera menjawab seluruh teka-teki publik, ataukah isu ini akan menjadi catatan sejarah politik kita ke depan? Silakan tuliskan pandangan, analisis, dan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat, kritis, argumentatif, dan tetap menjaga kesantunan. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke grup-grup kalian agar makin banyak masyarakat yang tercerahkan, dan pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update berita viral politik lainnya. Mari kita bacakan komentar-komentar netizen yang tak kalah menarik, yang kritik dan luar biasa di bawah ini. Triadi memberikan komentar dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Koesti berpendapat tegakkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Teman kita Rahmatin memberikan komentar tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya beda banget. Teman kita Sioterdu memberikan komentar kebenaran bisa kalah tapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Undang Supranta memberikan komentar kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan rame-rame bersyukur. Teman kita Samsudin memberikan komentar tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar tegak runtuh salah. Teman kita MP Fiat memberikan komentar kebenaran harus digaungkan. Teman kita Jumroni Roni memberikan komentar Allah Akbar, hidup rakyat. Teman kita Cairulairi memberikan komentar tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Hakim yang mulia, sebenarnya takutlah ajab Allah. Teman kita Ari Biputri memberikan komentar orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Suprijono memberikan komentar tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Untung Subartno memberikan pendapatnya rakyat mengharap keadilan, harus tunjukkan ijazah sesuai dengan yang diminta. Kalau memang ada ijazah harus ditunjukkan agar rakyat mengetahuinya. Teman kita Indah Budimanda memberikan komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, melainkan selalu mencatat semua perbuatan umatnya dan yang baik dan yang buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi-rapinya, apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bras Marwir memberikan pendapat tunjukkan kalau di Indonesia itu hukum berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Teman kita Wang Muryak memberikan pendapat yang luar biasa, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh rakyat bawah. Kita teruskan. Udi saja memberikan komentar rakyat mendukungmu Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Perietna memberikan komentar alhamdulillah terbongkar juga walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau jika disembunyikan. Teman kita Salimanu memberikan komentar hakim harus adil benar-benar.
Teman kita Mesie Wandung Dola memberikan komentar Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman kita Mas Kufendi memberikan komentar tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Teman kita Suyart Suhid memberikan pendapat perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita 7 Primer memberikan pendapatnya kalau palsu harus dihukum. Kita lanjut, teman kita Bang memberikan komentarnya, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar yang benar pasti menang, salah pasti kalah. Teman kita Ibu Yatime memberikan pendapatnya, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Allah Rabbi Alamin. Teman kita Yaya Andiansa memberikan komentar, Alhamdulillah, kemenangan buat rakyat. Kita lanjut, teman kita Sidi Faturhat memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Mawar Madukno memberikan komentar, Alhamdulillah, kebenaran yang benar tetap benar. Siapa yang bersubuhat akan kena balasnya, saja malu sebagai warga. Teman kita User Go memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia menang. Teman kita Oppo Baruta memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Ferry Wondel memberikan pendapatnya, yang bawa ke Jakarta siapa, dan yang menyalonkan Jokowi jadi gubernur dan presiden siapa. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Kalau benar ijazahnya palsu, negara harus menarik semua tunjangan yang ada pada saat ini, dan Jokowi harus mengganti semua yang sudah diberikan kepadanya karena atas kepalsuan ijazahnya. Nah, demikian teman-teman pendapat-pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa juga kita selalu mengawal daripada kritikan atau politik di negara kita ini sebagai warga Indonesia, supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI.